ketika di kampus kamu ini aturannya kamu nggak bisa memilih pembimbing gitu. Karena berbagai macam alasan ya. Nah, akhirnya kamu mau nggak mau terima pembimbing itu. Bagaimana caranya menghubungi pembimbing skripsi? Mengharapkan agar beliau ini, calon pembimbing skripsi, mau membimbing skripsi kamu. Nah, ini menjadi penting ya, saya sampaikan, terutama nih kalau di kampus-kampus, kadang-kadang ada dua kemungkinan. Yang pertama, mahasiswa itu bisa memilih atau mengusulkan calon pembimbing gitu. Nah, ini saat yang krusial ya. Nah, yang kedua adalah saat atau ketika di kampus kamu ini aturannya kamu nggak bisa memilih pembimbing gitu. Karena berbagai macam alasan ya. Nah, akhirnya kamu mau nggak mau terima pembimbing itu. Nah, saya mau bicara yang kedua ya. Kalau yang pertama, kamu bisa lihat nih, ada video saya yang lain tentang itu ya. Bagaimana menghubungi calon pembimbing ketika di kampus kamu itu kebijakannya kamu boleh mengusulkan calon pembimbing. Nah, seru banget deh ya. Lihat nih video saya ya. Nah, sekarang saya mau lihat yang mau sampaikan yang kedua. Bahwa kamu kondisinya nggak bisa memilih pembimbing. Kamu nggak bisa. Jadi di kampus kamu sudah ditentukan bahwa yang jadi pembimbing adalah Bapak X, Ibu Y, ya Profesor Z gitu untuk kamu. Nah, namun demikian bukan berarti hubungan dengan pembimbing itu tidak bisa dijalin dengan baik. Yang saya katakan adalah gimana menjalin hubungan dengan pembimbing ketika kamu ini sudah di-assign ya, sudah ditugaskan atau diberikan calon pembimbing. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah tentu kamu harus mengenali pembimbing kamu dulu gitu. Nah, mengenali pembimbing kamu itu bisa dari berbagai macam background, berbagai macam latar belakang informasi. Misalnya apa yang mata kuliah yang diajarkan, kemudian penelitiannya apa, publikasinya apa. Mungkin kalau ada menghasilkan produk-produk penelitian, apakah itu misalnya ada prototipe, ya, aplikasi, model kebijakan, dan lain sebagainya. Itu pertama. Karena itu kamu akan menjadi familiar dengan karya-karya beliau ini. Nah, dari situ kamu akan lihat sebenarnya topik saya ini cocok apa enggak gitu. Tapi tentunya ya biasanya nih pada umumnya jurusan sudah berusaha membagi topik penelitian ya skripsi, tesis apalagi disertasi sesuai dengan keahlian atau kepakaran dari pembimbing ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini penting juga. Kamu siapkan topiknya ya, judulnya, hal yang lebih spesifik lagi kamu meneliti apa, sampaikan kepada para pembimbing itu, pada beliau. Nah, karena beliau akan membandingkan ya, apakah memang topik yang kamu buat itu sesuai dengan sekarang ini riset roadmap-nya dari pembimbing ya, peta jalannya riset gitu. Memang idealnya adalah peta jalan penelitian dari dosen itu sesuai dengan topik-topik tema-tema yang dibimbing gitu ya oleh dosen itu gitu. Namun demikian kadang-kala tidak bisa gitu mendapatkan kemewahan seperti itu, tidak bisa mendapatkan hal yang ideal seperti itu. Nah, di sini poin pentingnya. Kalau bisa mendapatkan kecocokan antara riset roadmap-nya dosen dengan topik-topik yang kalian teliti, selesai. Itu oke banget. Tetapi kalau itu tidak bisa, maka coba pelajari bagaimana agar ketemu tuh ya, agar ketemu minat dosen, ya mungkin sedikit minat dosen ya dengan topik penelitian kamu, atau bagaimana kamu berusaha menyampaikan kepada dosen bahwa topik penelitian saya ini dan Bapak Ibu bisa membimbing ya, cocok gitu ya, agar beliau-beliau ini paham sehingga penelitian kamu lancar dan sukses. Nah, ini penting ya, kembali kepada tadi satu topik atau judul ya, dan
paparan singkat tentang apa yang kamu mau teliti itu diberikan kepada calon pembimbing, itu jadi penting karena akan memberikan gambaran kepada dosen gitu ya. Kamu ini mau meneliti apa? Nah, dosen di sini karena memang sudah ditugaskan oleh jurusan atau program studi atau departemen, mau nggak mau dosen ini akan berusaha keras gitu. Akan berusaha keras mencari bagaimana kecocokan antara penelitian beliau dengan penelitian yang dibimbing. Atau paling tidak, kalau memang misalnya tidak ada kecocokan, berupaya dosen itu memahami. Ya, ini kata kuncinya penting. Dosen memahami, mau mengerti topik yang dilakukan atau diteliti oleh sang mahasiswa. Ini menjadi penting karena kalau dosennya nggak mau mengerti, nggak mau memahami, nggak mau empati kepada mahasiswa, penelitiannya nggak akan kemana-mana, bisa buyar teman-teman, ya kan? Kamu maunya begini gitu ya, secara umum maunya begini, dosennya nggak paham gitu ya, nggak paham dalam arti nggak bisa memahami kamu ya, bukan berarti nggak mau gitu ya. Kalau nggak mau, wah lebih gawat lagi gitu ya. Tapi mestinya saya mengasumsikan tidak terjadi ya, kalau memang dosen itu sudah di-assign, sudah ditugaskan oleh jurusan membimbing kamu, biasanya beliau-beliau ini akan siap gitu ya. Nah, mencari formula, mencari cara bagaimana bisa membimbing kamu sebaik-baiknya. Nah, itu ya yang penting diperhatikan. Karena ini kata kuncinya adalah kamu tidak bisa memilih dosen pembimbing. Dan karena kamu tidak bisa memilih dosen pembimbing, bisa jadi ya tema-temanya nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Sehingga kamu harus bisa menjelaskan dengan baik. Di sisi lain, dosen pun harus mencoba mengerti gitu ya, memahami topik-topik penelitian kamu dan mau membimbing dan bisa membimbing, mengarahkan sesuai ya di koridornya gitu ya tentang penelitian itu. Paling minim adalah membimbing di aspek-aspek yang secara umum ya, metodologi, yang mungkin ada bagaimana membuat literatur review, bagaimana membuat pendahuluan. Nah, secara substansi, walaupun mungkin dosen juga tidak sepenuhnya memahami ya, tidak sepenuhnya nih memahami, tapi logikanya biasanya kalau dosen ya paham lah ya. Nah, dosen juga cepat belajar gitu ya, pasti cepat belajar, cepat membaca juga, tahu kamu maunya arahnya kemana. Nah, ini ya yang penting adalah bagaimana menjalin komunikasi saling memahami. Kamu juga harus memahami dosen ya. Dan kalau dosen bertanya, berkomentar, memberikan arahan, coba kamu pahami betul. Kalau ada hal yang berbeda misalnya, kamu coba sampaikan bahwa ini loh maksud saya seperti ini, Prof, maksud saya seperti ini, Pak dosen, Ibu pembimbing gitu ya. Nah, yang kamu sampaikan itu masuk akal nggak gitu ya. Kamu juga jangan keras kepala gitu, misalnya nanti dari arahan pembimbing ya mengatakan lain atau mengarahkan yang sebaiknya seperti apa. Nah, ini adalah hal yang kamu harus pahami. Nah, tentu yang terakhir bagaimana cara berkomunikasinya. Karena kalau kamu dipilihkan pembimbingnya, biasanya kan mungkin ya kamu nggak terlalu suka dalam tanda kutip, bukan hal yang harapan kamu gitu ya, bukan inceran kamu. Beda kalau memang pembimbing itu yang kamu incer kan, paling nggak kamu udah mempertimbangkan dulu, kamu udah kecil-kecilan ya, udah survei dulu nih, wah pembimbing ini seperti apa gitu ya. Mungkin cara komunikasinya enak ya, komunikatif gitu. Nah, tetapi yang harus diketahui, dosen pembimbing pasti mau muridnya atau mahasiswanya itu lulus, itu saja. Nah, cara komunikasinya dicari bagaimana yang klop ya di antara mahasiswa dan dosen. Ingat, generasinya dari generasi yang berbeda, makanya jangan baper ya menghadapi respon-respon dosen ya, dan juga dosen juga berusaha, karena dosen juga generasi gapnya lumayan jauh ya, jadi akan berusaha memahami kalian itu seperti apa sih. Nah, kalau kalian ngomong sama temen komunikasinya mungkin seperti yang kalian lakukan selama ini, sekarang dengan dosen tolong ya agak dirubah sedikit gitu, menyesuaikan ya generasi-generasi yang lebih senior ini ya, generasi yang berbeda gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sukses buat kamu semua. Yang penting jalin komunikasi dengan baik, karena komunikasi dengan dosen itu adalah kunci menuju kamu lulus skripsi. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar dan share. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sukses buat kamu.